Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mata kuliah praktik bahan bangunan pada kali ini telah memasuki pertemuan kedua, di mana pada pertemuan pertama atau pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai sejarah-sejarah dan juga sifat-sifat dasar dari bahan-bahan bangunan. Nah, jadi pada pertemuan kedua kali ini akan dibahas mengenai jenis-jenis material berbutir sebagai bahan penyusun bangunan. Jadi untuk material berbutir ini terdiri dari beberapa jenis atau beberapa macam. Nah, yang akan pertama dibahas pada kali ini yaitu agregat, di mana agregat ini berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, ada agregat alam dan agregat buatan. Jadi agregat alam ini bahan bakunya dari batu alam, kemudian dihancurkan. Jadi jenis batuan yang baik itu harusnya keras, kompak, kekal, dan tidak pipih. Jadi agregat alam terdiri dari kerikil dan pasir alam, kemudian berasal dari penghancuran oleh alam dari batuan induknya itu sendiri secara alami. Nah, biasanya ditemukan di sekitar danau atau di daratan. Agregat beton alami berasal dari pelapukan atau disintegrasi dari batuan besar, baik dari batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Bentuknya bulat, tetapi biasanya banyak tercampur dengan kotoran dan tanah liat. Oleh karena itu, jika akan digunakan untuk beton, harus dilakukan pencucian terlebih dahulu. Untuk agregat batu pecah itu agregat terbuat dari batu alam dan pecah dengan ukuran tertentu. Nah, jadi untuk alat pemecahnya disebut juga sebagai stone crusher. Kemudian yang kedua adalah agregat buatan seperti gambar sebelah kanan ini. Jadi tujuan penggunaannya ini khusus karena biasanya digunakan jika terjadi kekurangan agregat alam. Jadi biasanya agregat buatan ini agregat ringan. Contohnya klinker dan bris berasal dari limbah pembangkit tenaga uap. Agregat yang berasal dari tanah liat yang dibakar. Kemudian ada coke bris berasal dari limbah sisa pembakaran arang. Hydite berasal dari tanah liat atau shell yang dibakar pada tungku putar. Rhyolite terbuat dari batu metamorf atau shell yang mengandung karbon. Kemudian dipecah dan dibakar pada tungku vertikal pada suhu tinggi. Dan kemudian untuk agregat buatan ini terdapat juga dari hasil pencampuran bahan-bahan kimia. Kemudian untuk berat jenis atau BJ-nya dibagi menjadi 3, ada agregat berat. Nah, agregat berat nih BJ-nya lebih dari 2,8. Digunakan untuk batuan terkena sinar radiasi X, contohnya magnetit atau butiran besi. Kemudian untuk agregat normal, BJ-nya 2,5 sampai 2,7. Beton dengan agregat normal akan memiliki berat jenis sekitar 2,3 dan kuat tekan 15 MPa sampai dengan 40 MPa. Jadi agregat normal itu umumnya terdiri dari pasir, batu pecah, kerikil, klinker, terak dapur tinggi. Nah, terak dapur tinggi ini merupakan agregat buatan. Jadi pada umumnya digunakan terak kerikil, pasir, dan batu pecah ini yang berasal dari alam. Selanjutnya yaitu agregat ringan, di mana pada agregat ringan ini BJ-nya kurang dari 2, digunakan untuk membuat beton ringan. Nah, jadi beton ringan ini terdiri dari batu apung, asbes, berbagai serat alam, terak dapur tinggi dengan gelembung udara, perlit yang dikembangkan dengan pembakaran, nempung bekas, dan lain-lainnya. Nah, jadi pada agregat normal ini biasanya digunakan untuk campuran beton struktural, di mana pada beton struktural digunakan pada struktur kolom, fondasi, maupun balok, dan juga dapat digunakan untuk plat lantai. Kemudian untuk agregat ringan digunakan untuk membuat beton ringan, di mana beton ringan ini bersifat non-struktural, salah satu contohnya yaitu penyusun dinding. Kemudian untuk agregat berdasarkan ukuran butirnya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu batu, untuk besar butirannya lebih dari 40 mm atau 4 cm. Kemudian kerikil, ini besar butirannya 4,8 mm hingga 40 mm. Nah, dapat dilihat pada gambar contohkan jika diukur untuk ukuran kerikil tidak ada yang melebihi dari 4 cm. Jadi ukurannya berada di rata-rata kurang dari 4 cm atau 40 mm. Kemudian ada pasir, jadi besar butirannya 0,15 mm hingga yang terbesar itu 4,8 mm. Kemudian yaitu debu atau silt yang paling kanan ini, yaitu agregat punya besar butiran kurang dari 0,15 mm, di mana debu ini lebih halus dibandingkan dengan pasir. Nah, jadi debu ini walaupun partikelnya sangat kecil atau ukuran agregatnya sangat kecil, namun sangat dibutuhkan dalam struktur atau campuran, khususnya pada struktur beton. Nah, jadi karena debu ini sangat kecil-kecil ukuran partikelnya, maka dibutuhkan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada pada beton. Jadi ada beberapa fungsi agregat dalam beton. Jadi yang pertama menghemat penggunaan semen Portland, di mana nanti pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai semen Portland.
kemudian menghasilkan kekuatan yang besar pada beton. Selanjutnya mengurangi penyusutan pada beton, karena untuk agregat-agregat ini tidak mengalami penyusutan, sedangkan semen itu mengalami penyusutan. Dan juga menghasilkan beton yang padat bila gradasinya baik.